Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solfiza. Saya berasal dari Pulau Kambing, Kecamatan Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Saya merupakan mahasiswa baru di kampus IBMD Surabaya dengan jurusan manajemen. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya ingin membagikan trik atau tips bagaimana cara kita untuk membuat sebuah komunitas atau organisasi. Berbicara tentang pemuda, teman-teman semua, kita merupakan pemuda yang sekarang ini harus berani membangun komunitas atau organisasi. Sekarang mumpung kita di rumah aja, maka membuat organisasi atau komunitas secara online adalah cara yang paling mudah. Karena tujuan organisasi sendiri ada banyak tujuan, sehingga sekarang kita harus memulai mencoba untuk belajar membuat komunitas atau organisasi. Ada beberapa poin penting yang bisa kita persiapkan sebelum membuat komunitas atau organisasi. Yang pertama, apa sih nama komunitas kita? Berbicara tentang komunitas, maka kita harus menentukan nama terlebih dahulu. Jika kita terlahir di bumi ini disebut-sebut dengan adanya nama kita, maka di dalam sebuah organisasi tentunya juga harus didahului oleh nama. Karena nama sendiri merupakan identitas dari organisasi atau komunitas kita. Yang kedua, timnya harus solid. Kenapa timnya itu harus solid? Maka dengan tim yang kompak akan membuat kolaborasi yang mudah, sehingga tugas-tugas yang bisa kita laksanakan di dalam tim tersebut terjalankan sesuai harapan. Yang ketiga, harus ada tujuan yang jelas. Di dalam membuat sebuah organisasi atau komunitas, maka kita harus mendahulukan tujuan. Jika kita hidup ada tujuan, maka di dalam sebuah organisasi juga harus ada tujuan terlebih dahulu agar tidak bentrok nanti apa sih kesan yang bisa kita berikan di dalam menjalankan komunitas tersebut, sehingga miliki tujuan yang paling penting untuk membuat kekompakan di dalam komunitas kita. Yang keempat, kita harus bisa membuat struktur. Kenapa membuat struktur di dalam sebuah organisasi atau komunitas itu penting? Karena disitulah kita nanti bertanggung jawab atas apa tugas-tugas kita yang telah kita jadikan sebagai patokan-patokan yang harus kita laksanakan. Misal kita harus buat terlebih dahulu ketuanya, nanti wakil ketua, sekretaris, dan lain sebagainya. Karena itu di dalam setiap organisasi atau komunitas harus kita buat. Kita contohkan saja di dalam ruangan kelas, pasti harus ada ketuanya, harus ada wakil ketua, dan sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Yang kelima, kita harus melakukan praktek. Di dalam organisasi tentunya kita harus melakukan praktek. Misal kita membuat nanti itu komunitas tentang tuliskah atau komunitas belajar agama dan lain sebagainya, maka kita harus membuat selingan untuk berpraktek. Karena dengan praktek adalah cara mudah untuk kita dalam menanggapi bagaimana sih kegiatan-kegiatan kita tersebut lancar atau tidak, maka lakukanlah praktek. Jika sekarang kita hanya melakukan praktek lewat online, maka kita juga harus belajar melakukan praktek lewat offline. Kalau melakukan praktek lewat offline, misal di bidang tulisan, maka kita harus mengupgrade tulisan kita di postingan sosial media kita. Yang kelima, pembimbing. Di dalam komunitas tentunya harus ada pembimbing, teman-teman semua. Tidak mungkin kita membuat komunitas tapi tidak ada pembimbing. Sedangkan kita sebagai pemuda atau kita yang berencana untuk membuat sebuah komunitas atau organisasi, jika ilmu kita masih sedikit atau secuil, apakah kita harus putuskan untuk tidak membuat organisasi? Tentu saja tidak, karena organisasi sendiri berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah memiliki guru pembimbing. Oleh karena itu, beberapa poin penting yang telah saya paparkan tersebut adalah cara untuk kita pemula dalam membuat organisasi atau sebuah komunitas.
Saya pikir hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.